Dari rekaman video amatir milik warga ini terlihat kobaran api dan kepulan asap terlihat saat sebuah gedung pendopo Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Wah, berkas semuanya gitu. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga dari korsleting kabel listrik. Gedung pendopo Kecamatan Bekasi Selatan menyimpan sementara arsip-arsip milik Kecamatan Bekasi Selatan, lantaran gedung lama tengah direnovasi. Lima unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk padamkan api. Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi sempat mengalami kesulitan karena warga yang memenuhi akses jalan. Ini yang kebakaran, katanya arsip-arsip semua. Ada arsip. Arsip kependudukan ya? Salah satunya ada di situ. Apalagi ya? Kursi, lemari, dokumen-dokumen. Pendinginan mungkin sekitar 2 jam, 3 jam. Kesulitan mungkin akses masuk untuk unit kita karena banyak orang kan, jalannya juga sempit gitu. Sementara itu, Polres Metro Bekasi Kota langsung menggelar olah TKP untuk mencari penyebab pasti kebakaran ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aulia Wardani kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami akan awali iNews Siang hari ini dengan berita terkait seorang lansia yang berusia 82 tahun tenggelam saat tengah mencari limbah plastik di aliran Kali Cengkareng Drain, Tanggul Barat, Jakarta Barat. Korban tenggelam usai perahu yang dinaikinya bocor dan terbalik. Info orang kecemplung. Orang nyemplung nggak ketemu. Malang nasib Hasan, lansia 82 tahun ini tenggelam saat tengah mencari limbah plastik akibat perahu yang dinaikinya bocor dan terbalik hingga korban tercebur dan tenggelam di aliran Kali Cengkareng, Drain Tanggul Barat, Jakarta Barat. Warga berupaya mencari korban namun usaha warga tersebut tak membuahkan hasil. Tak berselang lama, tim rescue pemadam kebakaran sektor Cengkareng melakukan pencarian dengan menerjunkan perahu karet. Berbagai upaya seperti membuat pusaran air agar korban bisa muncul dari dalam air sudah dilakukan, namun korban belum juga ditemukan. Bahwa korban sedang mencari limbah plastik. Namun saat melakukan pencarian, perahu terbalik dan korban berusaha berenang ke pinggir. Namun korban tidak kuat, lalu korban tenggelam dan timbul. Untuk data korban atas nama Bapak Hasan, usia kurang lebih 82 tahun, jenis kelamin laki-laki. Pakaian terakhir yang dipakai yaitu pakaian kaos warna hitam. Saat ini pencarian masih terus dilakukan lantaran korban belum ditemukan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mama dan pelajar mengamuk merusak sejumlah warung remang-remang yang diduga dijadikan lokasi prostitusi. Warga mengaku geram karena laporan mereka tidak pernah ditanggapi pihak berwenang. Kesal karena tidak kunjung ditertibkan, ratusan mama menyerbu warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi. Bukan hanya mak-mak, sejumlah siswi juga turut tergabung dalam aksi protes ini. Para warga yang kecewa bahkan mengobrak-abrik sejumlah bangunan warung remang-remang yang diduga menjadi lokasi tempat prostitusi. Sementara para penghuni dan perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial kabur meninggalkan lokasi. Aksi ini terjadi sebagai bentuk protes. Warga mengaku sudah sering melapor ke pihak berwenang terkait hal ini, namun ironisnya tidak pernah ada tanggapan atau tindakan dari petugas berwenang. Usai peristiwa, polisi akhirnya menyegel lokasi warung remang-remang untuk menghindari aksi pengerusakan lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus perkelahian 2 pelajar yang menyebabkan salah seorang dari mereka dirawat di rumah sakit. Polisi telah memeriksa terduga pelaku untuk menggali motif perkelahian yang terjadi di samping sekolah mereka di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus perkelahian 2 pelajar yang menyebabkan salah seorang dari mereka dirawat di rumah sakit. Di gang sepak bola di samping sebuah sekolah swasta di kawasan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, pelajar kelas 10 berinisial AAP berkelahi dengan pelajar kelas 11 berinisial NA pada Selasa sore lalu. Perkelahian berlangsung saat jam istirahat itu membuat AAP dilarikan ke rumah sakit. Luka yang dialami pelajar berusia 16 tahun itu membuatnya harus dirawat intensif di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur akibat mengalami pendarahan di bagian otak. Menurut orang tua korban, hingga kini anaknya belum sadarkan diri sejak diantar guru sekolah ke rumah sakit untuk dioperasi. Saya melihat kondisinya tidak sesuai dengan yang dibicarakan dari kronologi yang mengantarkan ke rumah sakit ini. Memang ada pertama dibawa ke rumah sakit Tebet, terus dibawa nggak sanggup dioper ke rumah sakit Budi Asih. Nah, di rumah sakit Budi Asih itulah saya baru bisa menemukan anak saya dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri dengan lebam di muka kiri ini bekas sepatu. Sementara penyelidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi sekolah korban untuk meminta keterangan terduga pelaku sekaligus menggali motif di balik kejadian tersebut. Dugaan sementara motif perkelahian adanya kesalahan komunikasi antara korban dengan pelaku. Kita meminta juga keterangan kepada yang diduga. Nah, itu yang kita lakukan. Untuk terduga pelaku udah diperiksa, Bu ya? Kita minta keterangan, ya. Jadi udah dimintain keterangan. Dimintai keterangan di sekolahnya apa di sekolah? Di sekolah. Iya. Statusnya sekarang gimana? Masih dalam penyelidikan. Masih di dalam. Ya, masih saksi. Motifnya kemarin sudah didalami oleh PPA itu berkisar komunikasi ya antar siswa. Polres Metro Jakarta Selatan telah meminta keterangan 5 orang saksi dalam kasus tersebut, mulai dari kepala sekolah, penjaga sekolah hingga pelajar yang menyaksikan perkelahian. Pemirsa, kondisi korban penembakan oleh orang tak dikenal di Batu, Jawa Timur pasca operasi saat ini belum stabil dan masih dalam pengawasan ketat tim medis Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, seluruh biaya operasi korban ditanggung oleh Polri. Tim medis Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata Batu, Jawa Timur sukses mengangkat peluru dari tubuh Atok Sugiarto, korban penembakan oleh orang tak dikenal. Operasi pengangkatan peluru di rongga dada Atok Sugiarto dilakukan cukup intensif dengan ekstra hati-hati, mengingat posisi peluru berada di area vital dekat paru-paru. Dokter menyebut kondisi korban pasca operasi belum stabil, masih ditempatkan di ruang ICU dalam pengawasan yang ketat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, biaya operasi ditanggung sepenuhnya oleh Polri. Tapi alhamdulillah operasi berjalan dengan baik. Operasi dilakukan bersama-sama dengan tim, jadi dilakukan secara cepat, tepat, dan komprehensif. Sesuai arahan dari Kapolda Jatim yang disampaikan oleh Kabidokes Polda Jatim kepada kami, jadi untuk penanganan dan pendanaan ditanggung oleh Rumah Sakit Hasta Brata Batu. Diberitakan sebelumnya, peristiwa penembakan terjadi di Kelurahan Ternas, Kecamatan Batu pada Kamis 10 Oktober 2024. Penembakan terjadi saat Atok Sugiarto sedang mengendarai sepeda motor bersama anak dan istrinya. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan operasional 2 kapal keruk pasir yang diduga melakukan kegiatan pengerukan ilegal di perairan Batam, Kepulauan Riau. KKP menangkap 2 kapal berbendera Singapura, MV Yang Cheng 6 dan MV Zhoushun 9, bermuatan puluhan ribu ton meter kubik pasir ilegal. Kapten dan ABK kedua kapal itu tidak bisa menunjukkan dokumen serta izin pengerukan dan penambangan pasir di perairan Indonesia. Kedua kapal terindikasi menambang pasir laut tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam 1 bulan, kapal telah diketahui telah 10 kali masuk ke Indonesia, mengeruk pasir secara ilegal dan berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Benderanya dari Malaysia. Orangnya 2 kapal itu 26 orang. Pasirnya mau dibawa kemana, Pak? Selama proses ini nanti akan menjadi barang bukti dulu, ya kan? Akan menjadi barang bukti, gitu. Paham, Sampun? Dugaannya pelanggarannya jelas. Tidak ada dokumen di atas kapal sama sekali. Yang kembali di Anyus Siang pemirsa, peminum air kemasan di dalam kulkas seorang ASN di Pemkot Pasuruan, Jawa Timur keracunan. Diketahui korban meminum air aki yang sengaja disimpan di dalam kulkas oleh orang yang tak dikenal. Seorang pegawai ASN Pemkot Pasuruan, Hadi Sukamto, terpaksa harus dirawat di RSUD Bangil dengan kondisi menahan sakit usai keracunan di kantor tempatnya bertugas. Menurut saksi mata, awal mula korban keracunan ketika sedang bertugas piket di UPT Parkir Wisata Kota Pasuruan. Korban haus dan biasa mengambil air botol kemasan yang tersimpan di dalam kulkas. Sesaat setelah menenggak air, korban alami muntah-muntah dengan tenggorokan dan perut terasa panas. Diketahui, korban meminum air aki yang sengaja dimasukkan ke dalam botol dan disimpan di kulkas. Habis apel, habis apa itu pinjer, sore, terus kesini lagi waktu kecapean mungkin minum ini air di kulkas itu. Taunya itu apa itu isinya? Ya itu air aki itu. Air aki. Kok tahu air aki itu, Pak? Dari mana kok tahu? Ya di tes itu kan ditumpahkan itu kan merusuk. Oh. Itu habis minum langsung muntah bagaimana? Langsung muntah. Langsung muntah ya? Karena kan airnya dingin, kan nggak terasa. Tertelan gitu. Begitu langsung panas terbakar di dalam perutnya. Dinas Perhubungan Pemkot Pasuruan pun menyelidiki kasus untuk mengetahui asal-muasal air aki di dalam kulkas. Jika ada unsur kesengajaan, pihaknya akan melibatkan kepolisian. Kami nunggu dulu hasil lab, karena juga kami belum tahu. Keluarga juga ya ketemu masih tidak begitu banyak komunikasi, Pak. Jadi saya juga belum, ini masih nunggu. Kalau emang itu ada indikasi yang kurang baik, ya akan kita selidiki nanti. Untuk mengantisipasi, Disub akan memasang CCTV di ruang kantor dan melarang bagi yang tidak berkepentingan masuk ruangan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Leni berusia 21 tahun ditemukan bersimbah darah di kamar tidurnya dengan sejumlah luka. Seorang ibu rumah tangga di Dusun Panganak, Desa Air Gantang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan tewas di kediamannya. Korban bernama Leni berusia 21 tahun itu meninggal dunia setelah mengalami sejumlah luka tusukan di bagian tubuhnya. Mirisnya, pelaku adalah suami sendiri bernama Ricky Arianto. Leni ditemukan bersimbah darah di tempat tidur oleh orang tuanya. Belum diketahui motif pembunuhan lantaran kasus ini sedang didalami pihak kepolisian. Namun salah satu keluarga korban, Amin, mengatakan tidak tahu pasti penyebab pembunuhan tersebut. Namun pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan aksinya. Informasi yang kami dapatkan dari keterangan saksi yang di TKP, kejadian itu diperkirakan terjadi pada dini hari. Untuk sekitar pukul 3 jam 3 pagi, itu baru disadari ada kejadian ini dari orang tua korban. Orang tua korban mendengar ada suara jeritan dan suara rintihan sakit dari dalam kamar anaknya. Kemudian orang tua itu langsung masuk dan mengecek, ternyata anaknya sudah keadaan setara. Untuk motif pembunuhan itu masih didalami pihak kepolisian, namun dugaan sementara akibat permasalahan keluarga. Hingga Jumat malam, warga sekitar beserta pihak kepolisian
masih mencari keberadaan pelaku. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian Resort Batanghari berhasil menangkap suami yang tega membunuh istrinya sendiri. Pelaku diketahui sudah buron 3 bulan lamanya dan sempat melawan saat ditangkap. Satreskrim Polres Batanghari Jambi akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Hairul atau Irul, pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri yang kemudian jasadnya dikubur di kebun sawit miliknya. Pelaku yang sempat kabur selama 3 bulan ini ditangkap di kediamannya Kamis dini hari. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan menggunakan senjata rakitan. Aksi buron pelaku selama 3 bulan ini juga dibantu oleh saudara dan temannya, yang saat ini juga dalam pengejaran pihak kepolisian. Dilakukan pengintaian oleh tim yang akan menangkap. Pada saat akan dilakukan penangkapan, ternyata saudara Hairul ini melakukan perlawanan, yaitu dengan menembakkan senjata rakitan ke arah petugas sebanyak kurang lebih 4 kali. Dibalas oleh anggota, tetapi tidak ada yang kena. Dari pelaku, polisi berhasil mengamankan 4 pucuk senjata rakitan dan 3 butir peluru. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri berkewarganegaraan Australia ditangkap karena membuka praktek prostitusi berkedok spa di Bali. Bahkan pelaku turut mempekerjakan anak di bawah umur. Pasangan suami istri berkewarganegaraan Australia berusia 50 dan 44 tahun ini terpaksa mendekam di rumah tahanan Polda Bali usai terlibat praktik prostitusi. Keduanya adalah pemilik usaha spa di kawasan Jalan Mertasari, Kerobokan Kelot Kuta Utara, yang tidak hanya menawarkan jasa pijat, tetapi juga jasa prostitusi dari para terapisnya dengan tarif 1 hingga 2,5 juta rupiah per sesi. Bahkan Pak Sutri ini melibatkan anak di bawah umur sebagai terapisnya. Menawarkan pijit dengan berbagai sensasi, ya, sensasi dan memiliki harga yang berbeda-beda, dari harga 1 juta sampai dengan 1.900.000 yang di flame, kemudian yang di pink pilis itu antara 1 juta sampai dengan 2.500.000 tergantung dari treatment yang ditawarkan. Ya, kemudian diperlihatkan terlebih dahulu terapis-terapis yang akan melakukan pekerjaannya dengan tentunya menggunakan pakaian yang sangat-sangat minim. Untuk mengelabui petugas, awalnya jasa pijat berdiri dengan izin pijat tradisional. Tidak hanya pemilik spa, 4 karyawannya berperan sebagai direktur, general manager, dan resepsionis juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Tak hanya istana, rumah sakit pertama di IKN juga telah diresmikan oleh Jokowi. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara itu, Presiden Jokowi juga mengatakan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara masih dalam proses penyelesaian. Ia memprediksi butuh waktu 1 bulan lagi agar Istana Garuda selesai dan bisa diresmikan. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengatakan peresmian Istana Garuda akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita telah meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa. Semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, dan untuk Istana Garuda nanti akan diresmikan oleh Presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Dan kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan
kenegaraan yang besar, yang butuh tempat yang gede, bisa dilakukan di sini, di IKN. Selain meresmikan Istana Negara, Presiden Jokowi juga meresmikan rumah sakit di Ibu Kota Nusantara. Rumah sakit ini sekaligus menjadi rumah sakit pertama di Ibu Kota Nusantara. Saat meresmikan Istana Negara dan rumah sakit, Presiden Jokowi didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu untuk pertama kalinya Jokowi dan Iriana mendarat di Bandara IKN menggunakan pesawat kepresidenan. Pesawat seri Boeing 737-800 yang membawa Jokowi dan Iriana mendarat di Bandara Nusantara IKN Jumat pagi sekitar 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya Jokowi pernah mendarat di Bandara IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 yang relatif lebih kecil pada 24 September lalu. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak awal yakin Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB akan kembali mendukungnya walau pada pemilu 2024 PKB mendukung calon lain. Sementara PKB memberi sinyal siap menugaskan kadernya jika masuk kabinet Prabowo Gibran. Prabowo Subianto diundang dalam acara Rakornas Legislatif PKB Kamis kemarin. Presiden terpilih ini menyatakan gembira diundang PKB dan tidak mempermasalahkan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berada dalam posisi berbeda dalam pemilu 2024 lalu. Prabowo bahkan sejak awal yakin PKB akan kembali mendukungnya. Walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal, saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Benar? Iya kan? Saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini. Kehadiran Prabowo ke Rakornas Legislatif PKB membuka peluang PKB masuk ke kabinet. Sementara menurut Waketum PKB Jazilul Fawaid, kadernya siap ditugaskan jika dipilih Prabowo. Kita tidak bisa memperebutkan prerogatif presiden. Yang jelas PKB sekarang diterima oleh Pak Prabowo menjadi kekuatan bagian dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Soal di posisi menteri, di posisi apa, nanti itu teknis, itu prerogatif Pak Prabowo. Tapi PKB sudah menegaskan sikapnya, berkomitmen bersama Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah juga menegaskan sikapnya bersama-sama PKB. Mengusulkan nggak ada juga? Nggak ada. PKB nggak ada usul-mengusul. Pasca pemilu 2024, PKB kerap menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, walau pada pemilu 2024 mengusung capres dan cawapres lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto menerima kunjungan jajaran petinggi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di kediamannya di Kertanegara. Pertemuan bertujuan menjalin kerjasama dan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Para petinggi PKS yang hadir ke kediaman Prabowo diantaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, hingga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan. Pertemuan ini menunjukkan bahwa Gerindra dan PKS akan bekerja sama untuk berikan yang terbaik bagi bangsa dan rakyat. Bagi PKS, mewujudkan cita-cita bangsa tidak bisa hanya dikelola oleh sedikit orang. Sehingga dengan pertemuan ini, PKS dan Gerindra akan berkoalisi untuk memajukan bangsa. Begitu selesai pertandingan, kita kembali menjalin kerjasama. Kita sama-sama ingin yang terbaik untuk rakyat kita. Kita sadar bahwa semua unsur pimpinan politik harus
sadar, harus faham dan mengerti kewajiban kita yang mendahulukan dan mengutamakan kepentingan rakyat kita. Dan karena itu, setiap upaya menjalin kerjasama adalah sesuatu yang sangat kita hargai dan junjung tinggi, dan saya sangat terima kasih. Kita selalu akan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa yang mewujudkan stabilitas politik nasional yang kokoh dan kuat untuk bersama-sama kita menghadapi semua tantangan dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa di negara yang sangat majemuk ini tidak mungkin dikelola oleh 1-2 kelompok saja, tapi seluruh komponen bangsa harus bersama-sama dengan niat yang ikhlas, hati yang benar-benar punya keinginan yang luar biasa untuk bersama-sama kita menghadapi. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkelakar tentang dasi di acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB. Prabowo berkelakar bahwa di acara PKB mengenakan dasi hijau dan jika nanti diundang PDIP akan menggunakan dasi merah. Saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas, ya kan? Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani. Pemirsa, Prabowo juga mengultimatum semua partai yang bergabung di pemerintahannya agar jangan menugaskan menteri untuk mencari uang dari APBN maupun APBD. Prabowo yakin setiap institusi bisa mencari pendanaan dengan cara halal. Tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ikut campur dalam rancangan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun jika Prabowo mengajaknya berdiskusi, Jokowi mengaku tidak akan menolak. Nanti ditunggu saja hari Senin seminggu lagi. Menteri-menterinya akan dilantik. Kalau mau tahu menterinya siapa-siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi.
saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya nggak akan jawab. Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi? Nah, saya jawab. Kalau enggak. Meskipun kemarin kita makan malam 2,5 jam, enggak. Kalau enggak ditanya, saya enggak akan. Karena saya sama, saya juga tidak mau hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Itu hak yang diberikan pada rakyat, kemudian dalam pemilu ditransfer ke saya. Jelang pelantikannya bersama Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan nama-nama yang akan mengisi kabinet sudah hampir 100%. Namun keputusannya nanti ada pada Prabowo Subianto. Gibran mengklaim ikut terlibat dalam penyusunan kabinet dan juga nama menteri. Ia juga mengaku Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada Prabowo Subianto. Ia memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah hampir 100% memilih orang-orang terbaik di posisi mereka masing-masing di kabinet. Namun keputusan akhir tetap dari Prabowo. Satu lagi tenang. Nanti kan tinggal 9 hari. Keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah hampir 100%. Beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya masing-masing. Nanti tunggu minggu depan ya. Pemirsa, beredar informasi adanya kementerian baru yang sebagian merupakan pengembangan dari kementerian yang ada. Selain itu, beredar juga informasi ada 13 komisi yang diduga akan dibentuk oleh DPR beserta mitra-mitranya. Namun Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyebut komposisi komisi masih dibahas dan baru akan diumumkan 14 Oktober 2024. Dan pemirsa, kita ada beberapa kementerian baru yang sebagian merupakan pecahan dari kementerian yang ada saat ini. Dan kita akan lihat bersama-sama di antaranya ada 6 kementerian baru. Ini Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, lalu ada Kementerian Transmigrasi dan juga Kementerian Hukum. Dan pemirsa, kita akan beralih ke kementerian selanjutnya. Di sini ada beberapa nama kementerian lagi, ada Kementerian HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, dan juga Badan Gizi Nasional. Dan berikutnya pemirsa, ini adalah 13 komisi yang muncul dari surat yang beredar, yaitu Komisi 1 yang membidangi Kementerian Luar Negeri, lalu ada Kementerian Pertahanan, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya di Komisi 2, di sini ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur. Sementara pemirsa, mitra kerja Komisi 3 DPR ialah sebagai berikut, ada Kementerian Penegakan Hukum. Sementara pemirsa, untuk Komisi 4 mitra kerjanya ialah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan pemirsa, selanjutnya untuk Komisi 5. Mitra kerjanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, dan juga Kementerian Transmigrasi. Dan selanjutnya untuk Komisi 6 pemirsa, mitra kerjanya ialah Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pengawasan Persaingan Usaha. Selanjutnya pemirsa, untuk Komisi 7 akan bermitra dengan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, dan juga Kementerian Sarana Publikasi.
Dan selanjutnya pemirsa, untuk Komisi 8 akan bermitra dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Anak. Dan beralih ke Komisi 9 akan bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Jaminan Sosial, dan juga Kementerian Perlindungan Kerja Migran. Dan selanjutnya untuk Komisi 10, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan, dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan selanjutnya untuk Komisi 11 pemirsa, ini bermitra dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Moneter, dan juga Kementerian Sektor Jasa Keuangan. Sementara untuk Komisi 12 akan bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga Kementerian Investasi. Terakhir pemirsa, untuk Komisi 13, mitra kerjanya ialah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretaris Negara, dan juga Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama iNews Siang bersama saya Arlista Hadi. Tidak punya uang untuk biaya persalinan istri, seorang pemuda pengangguran di Makassar, Sulawesi Selatan nekat mencuri knalpot motor yang parkir di pinggir jalan. Namun aksinya gagal hingga akhirnya diamuk warga. Inilah video amatir saat seorang pencuri knalpot sepeda motor diamuk warga di Jalan Raya Bunga Jaya, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang hanya bisa pasrah ini sebelumnya tertangkap tangan tak beraksi dan gagal kabur. Pelaku yang babak belur kemudian dievakuasi polisi yang berpatroli lalu dibawa ke Polsek Bontoala. Saat diperiksa, pelaku bernama Rafli Pratama mengaku beraksi seorang diri dengan membawa kunci letter T. Pemuda pengangguran ini mengaku butuh uang untuk persalinan istrinya yang kini hamil besar. Butuh uang untuk kebutuhan apa? Mau melahirkan istri. Memang istri tak hamil berapa bulan? Masih 9 bulan. Sampai nekat maksudnya untuk ini untuk persalinan seperti itu. Korban mendengar ada suara ribut-ribut di luar. Nah, setelah korban keluar ini, dari pihak korban keluar, dia melihat sudah pelaku sudah diamankan dan knalpot motornya sudah terlepas dari motor. Berdasarkan keterangan pelaku ini dari rumah sudah membawa alat-alat atau kunci untuk membuka knalpot motor. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Bontoala dan terancam tidak bisa mendampingi istrinya melahirkan. Ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiyaksa, iNews melaporkan. Tim SAR kembali melanjutkan pencarian Muhammad Agus, warga Cengkareng, Jakarta Barat yang hilang saat mendaki Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Proses pencarian di hari kedua ini, tim SAR terbagi menjadi 3 regu. Sebanyak 29 anggota tim SAR dan relawan kembali dikerahkan untuk melakukan pencarian Muhammad Agus yang dilaporkan hilang pada tanggal 8 Oktober lalu. Muhammad Agus naik ke Gunung Wilis Nganjuk bersama 2 temannya melalui jalur Sekartaji. Saat tiba di pos 0 atau separuh perjalanan, Agus memutuskan berhenti sementara. Kedua temannya melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Wilis. Ketika kembali, kedua temannya mencari Agus di pos 0, tetapi tidak kunjung ditemukan. Pencarian hari ini kita perluas mulai dari Sekartaji menuju ke arah sisi kiri dan kanan menuju ke lokasi kejadian. Ada juga lost contact tersebut. Ada berapa banyak personil yang diturunkan hari ini? Untuk hari ini 29 personil, mulai dari Basarnas, BPBD Nganjuk dan relawan ataupun tim SAR gabungan. Nomi Daviola Steyani, pendaki gunung selamat yang tersesat dan hilang selama 2 hari, akhirnya ditemukan selamat dan kini sudah pulang ke rumahnya di Semarang, Jawa Tengah. Ia berusaha tenang dan bertahan hidup dengan sisa makanan yang dibawanya sambil mencari jalan.
Alhamdulillah. Berapa Bang udah ketemu? Alhamdulillah. Makan. Inilah video saat Naomi Daviola Stiani, pendaki Gunung Slamet, ditemukan selamat setelah dilaporkan hilang tersesat selama 2 hari. Kini Naomi telah kembali ke rumahnya di Semarang, Jawa Tengah dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Kondisinya kini mulai pulih dan bisa bercengkerama dengan teman-teman sekolahnya yang datang menjenguk. Ia mengaku terpisah dari rombongan. Selama mencari jalan keluar, ia berusaha tidak panik dan bertahan hidup dengan sisa makanan yang ia bawa. Karena posisinya udah ujian PT, milih nggak melanjutkan buat cari jalan, milih buat istirahat, akhirnya istirahat di tanah-tanah gitu, di batu-batu, terus tidur juga, makan, minum, istirahat. Pokoknya kalau malam tuh kalau mulai sore udah stop, nggak akan cari jalan lagi, udah istirahat sampai besok paginya mulai cari jalan, ngikuti arah-arah burung buat turun ke bawah, cari jalan, naik turun, ikutin burungnya itu. Juga di bawah ada sumber mata air, jadi kalau misalnya ditanya gimana sih kok bisa makan, kok bisa minum, ya roti kemarin juga masih bisa buat dimakan. Terus juga kalau air di bawah tuh ada sungai gitu, jadi bisa minum air dari situ. Terus kalau misalnya gimana caranya bertahan di dinginnya cuaca yang kayak gitu, itu tuh juga termasuk survive ya, karena kan juga kita nggak boleh panik dulu kan, jadi harus tetap jaga fisik juga. Makanya kalau misalnya ada yang bilang naik gunung tuh nggak sembarangan naik gunung, benar, persiapan dulu yang matang, terus juga peralatannya dibawa lengkap. Sementara itu, sang ibu mengaku tetap mendukung hobi Naomi mendaki gunung. Namun ia meminta agar Naomi tidak berbohong lagi soal izin untuk naik gunung. Saya sebenarnya kalau untuk bakat tanah sih ya terserah. Cuma itu harus jujur lah. Kemarin kan ibaratnya bohong ya. Jujur kalau mau pergi kemana, dengan siapa, itu harus jelas. Kayak kemarin itu kan dia pergi sama orang semuanya nggak kenal. Satu sama lain tidak kenal, jadi kan sama igu-igu nih, tidak bisa saling menjaga itu kelompoknya loh. Beda kalau kita pergi orang yang kenal, berarti tidak ada satu pasti dicari. Nah itu kan sudah, yang kelompok 1 turun pulang, kelompok 2 turun pulang, jadi anggotanya hilang tidak ada yang tahu. Sebelumnya, Naomi bersama rombongan sebanyak 40 pendaki mendaki Gunung Slamet di Purbalingga pada Sabtu malam 5 Oktober. Sesuai rencana, seluruh pendaki kembali lagi ke base camp Bambangan pada Minggu malam 6 Oktober. Namun, Naomi dinyatakan hilang dan dilaporkan ke pihak base camp Bambangan pada Senin siang dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Selasa 8 Oktober. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Lomba lari berskala internasional digelar mulai hari ini hingga Minggu besok yang diikuti 10.000 peserta. Imbas dari kegiatan ini, sejumlah ruas jalanan di Jakarta ditutup dan lalu lintas dialihkan. Ribuan peserta mengikuti Lomba Lari Jakarta Running Festival 2024 yang dimulai dari Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta. Rute lari yang akan dilewati peserta dimulai dari Gelora Bung Karno, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, dan finish kembali di GBK. Di hari pertama diperlombakan 3 kategori yakni 5 km, 10 km di pagi hari, dan Junior Dash pada Sabtu sore. Total pelari yang turut serta dihadiri pertama sebanyak 10.000 peserta. Seru banget, rame, gila banyak banget orang-orang di sini, runnersnya, antusiasnya keren banget. Terus kan kita clear area ya, jadi benar-benar tracknya itu gede, jadi nggak numpuk gitu. Kalau kakak sendiri ikut kategori lomba yang mana tadi? Aku tadi 10 kilo. Tidak hanya dari Jakarta, antusias tinggi dari pecinta olahraga lari juga datang dari pelari dari luar Jakarta dan luar negeri. Aman sih, mantap. Seru banget. Tadi dapat juara nggak? Enggak, saya 1 jam 20 menit. Oke. Jadi tujuan Mbak ikut lomba ini apa? Cari sehat aja sih, seru-seruan. Iya. Tadi ketemu teman-teman iya.
Kebetulan saya dari Makassar, Mbak. Iya, jauh-jauh ke sini. Seru banget. Apalagi cuaca ngedukung banget nih, nggak panas. Iya. Kalau Abang sendiri dari mana tadi? Sama dari Makassar, iya, berangkat kemarin. Iya. Sengaja ke Makassar jauh-jauh ke Jakarta. Iya, emang niat. Tujuannya apa sih, Bang? Ya biar sehat aja sih, ya kan, buat ciptain FOMO, tapi FOMO yang baik gitu loh, Pak. Jakarta Running Festival masih akan berlangsung hingga besok 13 Oktober dan penutupan jalan akan dilakukan kembali dari kawasan GBK hingga ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia dari pukul 3 hingga 9 pagi. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ilham Zarkasi, Ainis melaporkan. Timnas Indonesia tiba di Qingdao Jiodong International Airport, Cina jelang matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda disambut WNI, terutama PPI Shandong yang tiba di Qingdao Jumat sore kemarin. Mereka menyambut para pemain dengan berbagai macam atribut, seperti salah satunya yaitu bendera merah putih. Para pelajar antusias bahkan menyanyikan yel-yel buatan mereka sendiri. Perlu dibandingkan timnas Cina karena menggunakan pesawat sewaan. Pertandingan antara Indonesia dan Cina dijadwalkan digelar pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Qingdao Youth Football Stadium. Laga ini sangat krusial untuk menjaga asa kedua tim melaju ke Piala Dunia 2026. Pemirsa, untuk mengetahui info terkini tibanya tim nasional sepak bola Indonesia di Cina usai melawan Bahrain, ada rekan Gregorius Justin Chung dari PPI Tiongkok. Selamat siang waktu Indonesia, Justin. Selamat siang. Baik, Justin, ini mau konfirmasi terlebih dahulu, Justin sekarang posisinya di Beijing atau di mana? Saat ini saya sedang di Beijing. Oke, di Beijing. Kemarin waktu timnas datang, ini apakah Justin ikut menyambut? Aku menyambutnya secara online sih. Menyambutnya secara online. Justin, ini kalau misalkan kita berbicara pertandingan tanggal 15 nanti, ini bagaimana dukungan yang akan diberikan Justin dan juga teman-teman PPI lainnya nih? Tentu saja kita bakal benar-benar memberikan support yang besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam nanti selama pertandingan sih, karena nanti sudah banyak banget supporter yang akan tiba di sana kemudian mendukung timnas Indonesia seperti itu. Oke, Justin, kan timnas kemarin baru tiba. Kalau misalkan untuk aktivitas dari timnas sendiri hari ini dan keesokan harinya, apakah Justin mengetahui nih agenda-agenda dari timnas? Kurang lebih sih, kalau yang saya ini harusnya dia hanya latihan-latihan saja sih. Sebelum saya itu aja sih. Oke, Justin, ini mungkin banyak yang ingin mengetahui lokasi Justin sekarang saat ini di Beijing sama nanti timnas ini bertanding melawan Cina. Lokasinya cukup dekat atau jauh, Justin? Lokasinya cukup jauh. Nanti sekitar kalau dari di sini naik kereta cepat mungkin sekitar 3,5 jam. Oke, 3,5 jam berarti cukup jauh ya, walaupun itu dengan menggunakan kereta cepat. Untuk teman-teman diaspora yang lainnya lagi, apakah kalian ini ada komunikasi ataupun ada grup pada saat nanti nonton bareng nih di lokasi, mungkin di stadiumnya atau bagaimana? Oh, tentu saja nanti ada grup-grupnya sih. Kita sudah mengkoordinasi, membantu kedutaan besar untuk mengkoordinasi semua supporter supaya nanti bisa bisa sama-sama mendukung timnas Indonesia. Seberapa optimiskah teman-teman PPI di sana ini untuk pertandingan Cina versus Indonesia nanti nih, Justin? Sangat optimis Indonesia pasti menang.
Oke, Justin, kalau misalkan membawa supporter, apakah ada akomodasi yang mungkin disiapkan KBRI atau justru kalian sendiri nih, diaspora ataupun PPI yang menggelontorkan uang pribadi demi menonton timnas bertanding di sana? Tentu saja kita ada kerjasama dengan pihak kedutaan besar di Beijing sendiri untuk mengkoordinasi teman-teman supporter yang baik yang di saat ini diaspora di China maupun yang langsung datang jauh-jauh dari Indonesia. Kita mengakomodasi seperti pembelian tiket, kemudian juga nanti bekerjasama dengan PP Tiongkok untuk pengaturan akomodasi supporter. Baik, Justin, pertanyaan terakhir, mengingat pertandingan kemarin ini rakyat Indonesia sempat kecewa dengan adanya wasit yang dianggap ini tidak adil. Nah, untuk pertandingan Indonesia sama Cina nanti, ini bagaimana nih pendapat Anda? Pendapat saya ya semua Indonesia supaya bisa bermain maksimal sih. Bermain maksimal, tetap berjuang sampai titik penghabisan. Baik. Terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama Aini Siang, Justin, dan selamat menyiapkan diri untuk menonton timnas nanti di sana. Selamat siang, Justin.